wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, ya. Setelah minggu lalu kita sempat ketemu ya di kelas offline. Ternyata minggu ini sudah harus online lagi. Jadi nggak ketemu di kelas lagi. Padahal kemarin sudah sempat ketemu di kelas yang harusnya hari ini bisa kebagian NRP bawah bisa datang di kelas, ternyata kena lockdown ya. Dan mungkin kelas di informatika untuk sementara mungkin juga akan banyak yang online, terutama kelas saya sementara untuk selama pandemi ini belum turun, kasusnya masih banyak yang aktif, kemungkinan sangat mungkin kelas saya itu akan online karena saya sendiri itu punya asma, jadi tidak berani memang kalau datang ke kampus kalau dengan kondisi seperti itu. Seperti itu, jadi ya kita balik ke online ya. Semoga nanti sih nggak full 1 semester gitu ya. Semoga kita masih bisa bertemu secara offline nanti. Tapi untuk mungkin sementara sekitar ya biasanya puncak gini 1 bulan gitu ya. Mungkin kita masih akan online seperti itu. Ya, yang penting semuanya tetap sehat-sehat saja ya. Itu yang paling utama semuanya. Baik yang tetap mau stay di Surabaya atau yang mau pulang ke rumahnya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya, agar tetap sehat sehingga tetap bisa mengikuti perkuliahan, tetap bisa mengerjakan tugas-tugas kuliahnya dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Seperti itu yang utama. Oke, sebelum saya memasuki perkuliahan dan biasanya nanti kalau sudah jalan kuliahnya saya lupa, silahkan mulai untuk memasukkan presensi Anda ya. Saya tidak akan absen satu persatu. Minggu lalu aja absensi satu persatunya. Kode presensinya sudah saya share di chatroom, silahkan dicek. Dan mulai dimasukkan presensinya ya. Oke, lanjut. Saya minggu lalu masih punya hutang materi yang seingat saya belum saya selesaikan ya. Masih ada materi yang belum selesai. Berada di sekitar sini seingat saya. Jadi ya mungkin kalaupun sudah, ini saya ulangi lagi di bagian ini. Jadi kan mata kuliah kita itu rekayasa kebutuhan. Kenapa sih kemudian kita butuh rekayasa kebutuhan? Itu kita sudah bahas sebagian di pertemuan yang lalu. Dan itu juga salah satunya karena ada beberapa kendala ketika kita itu melakukan develop perangkat lunak gitu ya. Ketika develop perangkat lunak itu sering ada beberapa kendala jurang pemisah antara klien dengan developernya. Ini beberapa kendala di antaranya. Yang pertama adalah karena rendahnya kepedulian dari terutama kliennya ya, terutama dari kliennya. Stakeholdernya itu nggak begitu peduli. Pokoknya kamu bikinkan saya perangkat lunak gitu aja. Jadi kayak ya sudah itu urusanmu hai developer untuk membuatkan aku perangkat lunak, I don't care. Pokoknya kebutuhan saya itu kamu penuhin. Saya mau perangkat lunak untuk apa misalkan ya, untuk UKM gitu. Misalkan pemerintah provinsi minta tolong saya dibuatkan software untuk UKM.
Software seperti apa? Oh, dikasih tahu lah sedikit, misalkan untuk promosi UKM. Setelah itu, ya terserah Mas ya atau Mbak, gimana bikinnya lah, pokoknya untuk promosi-promosi gitulah biar UKM-UKM di Indonesia itu terutama di Provinsi Jawa Timur itu bisa pendapatannya naik karena adanya promosi yang dilakukan oleh Mas dan Mbaknya. Pikirnya seperti itu saja. Nggak dipikirkan gimana sih untuk promosinya seperti apa, kemudian maunya UKM-nya itu apakah sudah memiliki kemampuan untuk mengoperasikan ataukah nanti akan dimasukkan data-data promosinya itu oleh admin atau gimana, itu serahin aja ke kamu gitu, desain sendiri, bikin sendiri gitu. Nah, itu kurangnya kepedulian, nggak ada kepedulian dari stakeholder, baik dari UKM-nya mau ditanya juga, nggak ngerti saya ya Mas ya, pokoknya dibuatin aja deh, buat promosi-promosi, mungkin kayak flyer-flyer yang disebar-sebar itu loh Mas, gitu. Misalkan seperti itu, biar dikenal produk kami ini, sampai-sampai ke luar negeri sana, terus orang tahu, orang beli jadinya produk kami. Dari pemerintah provinsinya juga seperti itu. Pokoknya dibuatkan aja ya yang bagus, yang bisa dioperasikan oleh UKM, nggak peduli dengan yang lainnya. Pokoknya itu adalah tanggung jawab dari pengembangnya, tanggung jawab dari developernya, bukan tanggung jawab dari stakeholdernya. Seperti itu. Yang sering terjadi dalam pengembangan perangkat lunak. Kepedulian dari stakeholder selain dari pengembangnya itu sendiri itu sangat rendah. Seperti itu. Tapi mereka menuntut, mereka mau kebutuhannya itu terpenuhi. Sama seperti kemarin ya, kita bermain simulasi gitu kan. Saya menjadi customer Anda, minta dibuatkan ayunan. Setelah itu I don't care, pokoknya saya dibikinin ayunan ya. Ayunan saya harus jadi. Setelah itu ketika Anda sudah buatkan saya ayunan, saya protes. Loh, kok ayunan saya seperti ini? Saya kan nggak mau ayunan yang seperti ini. Gimana sih, Mas? Gimana sih, Mbak? Saya protes. Padahal sebelumnya saya nggak peduli, saya tinggal gitu aja kan. Saya tinggal gitu aja, ternyata memang hasilnya nggak sesuai dengan kemauan saya. Karena tidak ada kepedulian dari saya pada saat itu, pada saat kita sedang simulasi kemarin. Ya seperti itulah yang terjadi dalam pengembangan perangkat lunak. Banyak yang kemudian stakeholdernya I don't care. Pokoknya aku mau softwareku jadi sesuai dengan kebutuhanku. Sedangkan kita belum menggali kebutuhannya mereka itu apa. Gitu. Yang kedua adalah adanya jurang pemisah. Jurang pemisah ini salah satunya karena adanya perbedaan bahasa yang bisa dimengerti oleh pengembang dan klien dan pelanggannya dan customer-nya gitu. Kalau Anda misalkan bicara dengan saya gitu ya, oh ini Bu servernya sebaiknya pakai yang di cloud aja Bu, pakai GCP atau pakai AWS atau di situ ada provider, ya ada yang menyediakan server cepat juga kok Bu di Indonesia. Sekarang tergantung maunya server cloud-nya ada di Indonesia atau di luar negeri. Kalau ada di luar negeri, ngerti kalau bicara dengan saya. Gitu. Kenapa? Karena saya adalah orang computer science. Tapi kalau Anda berbicara dengan orang yang di luar IT tentang hal itu, mereka akan bertanya-tanya, server di cloud itu apa maksudnya? Mereka akan membayangkan, cloud itu awan, servernya ditaruh di awan, gimana caranya ya? Mereka akan berpikir seperti itu. Apalagi kalau yang Anda ajak ngobrol itu bukan anak-anak muda. Kalau anak-anak muda mungkin masih ngerti gitu ya, diajak bicara tentang cloud, diajak bicara tentang server, itu mungkin masih mengerti. Apalagi anak-anak perkotaan. Tapi kalau kita bicara dengan klien yang notabene adalah orang 15 and above, 50 and above, 50 tahun ke atas,
atau mereka-mereka yang tinggalnya misalkan klien-klien kita itu ada di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten, itu tuh nanti loading-nya lama. Jadi mereka akan menganggap kita pakai bahasa langitan ya, itu masnya atau mbaknya itu pakai bahasa langitan, apa sih itu? Yang ngomong pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasanya komputer. Kita tuh nggak ngerti seperti itu. Jadi salah satu penyebab adanya jurang pemisah itu adalah masalah bahasa ini. Tidak saling mengerti antara klien dengan pengembangnya. Seperti itu. Belum lagi kalau misalkan Anda gunakan istilah-istilah yang kita developnya pakai apa? Web based-nya mau pakai yang object oriented atau yang terstruktur aja, yang biasa aja, atau kita mau pakai apa nih? Pakai PHP atau kita developnya pakai Python atau apa? Hah? Python? Ampun, pakai ular Python itu ya. Mereka akan berkata seperti itu, mereka akan berpikir seperti itu. Jadi seperti itu ya, ketika nanti Anda berkomunikasi lagi dengan klien Anda yang notabene sangat mungkin sebagian besar klien itu adalah orang non-IT. Maka gunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka. Jangan gunakan, pakai algoritma support vector mesin atau pakai algoritma decision tree aja ya, biar lebih mudah. Apalagi itu nggak akan dimengerti oleh mereka. Seperti itu. Itu yang kedua gitu ya. Kendalanya ada jurang pemisah karena perbedaan knowledge antara pengembang dengan pelanggannya. Yang ketiga, penyebabnya adalah permintaan kebutuhannya itu bisa nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena pada saat identifikasi awal, itu mereka cuma mendapatkan beberapa kebutuhan saja gitu, yang mereka kira ya sudah, ini cukup kok pakai gini, cukup kok, sehingga kita pun akhirnya ketika kita membuat kontrak, kita ngitung budget yang kita butuhkan, kemudian resource-nya butuh berapa, mau pakai servernya di mana, itu kan kita pakai asumsi awal. Cuman butuhnya gitu kok, cuman mau dibikinkan untuk promosi UKM. Ya berarti web base aja lah. Web base paling tabel yang dibutuhkan juga cuman 1 atau 2. Kita mengasumsikan seperti itu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, bisa kemudian mereka semakin paham setelah kita tunjukkan gitu ya hasil promosi demokan, kita tunjukkan, gimana ya Mas kalau itu ditambahin, mereka bisa pesen juga, beli gitu loh, langsung ke UKM-nya gitu. Kalau pesen gimana ya, nambah lagi kan halaman jual belinya, pembelian. Ini manual aja ya kalau gitu pembayarannya gitu. Kita tunjukkan lagi gitu, sudah kita tambahkan. Gimana ya kalau pembayarannya langsung aja kayak di Shopee itu loh Mas, pakai langsung bayar transfer lewat bank, terus nanti akan langsung dikenali, nambah lagi. Kemudian, Mas ternyata ketika ini ada protes dari customer kami, dari UKM X, customer kami itu bilang barangnya nggak nyampe-nyampe lah, kita nggak bisa tahu barangnya sampai mana. Dibikin dong kayak Tokopedia tuh yang bisa di-tracking barangnya sudah sampai mana, nambah lagi. Seperti itu. Jadi permintaan kebutuhannya itu yang di awal, katakanlah itu hanya ada 3 kebutuhan misalnya, untuk promosi, kemudian menampilkan produk-produk dari UKM dan juga untuk menampilkan kontak dari UKM-nya. Jadi bertambah, nambah pembelian. Pembelian sudah dilayani
yang di balik layarnya misalkan awalnya dilakukan secara manual, ditambah lagi pembayaran lewat sistem, ditambah lagi dengan tracking pengiriman dan seterusnya seperti itu. Jadi ada terus perubahan kebutuhan yang itu semakin kompleks. Semakin kompleks, yang awalnya cuma sederhana, hanya 3, menjadi 10, 11, 12. Padahal budget yang sudah kita susun, resource yang sudah kita susun pada saat kontrak itu hanya 3 itu tadi. Misalkan, 25 juta gitu, cukuplah kalau cuman membuatkan web untuk promosi produk UKM. Cukup kan cuman nampilin produknya apa saja, nanti ditambahin halaman admin yang bisa menambahkan produk untuk UKM X, kemudian bisa nambahin UKM juga, ditambahin halaman admin untuk itu. Ternyata nambah lagi yang semakin kompleks. Seiring dengan pemahaman dari pelanggan yang semakin tahu tentang sistemnya, semakin berkembang ketika sistemnya sudah ditunjukkan. Sehingga alokasi resource yang sebelumnya sudah kita buat, dan kontraknya kan cuma 25 juta yang dibuat gitu ya. Akhirnya membengkak dan membengkak seperti itu. Itu beberapa kendala teknis yang sering terjadi. Kenapa kemudian di awal itu kita butuh melakukan proses rekayasa kebutuhan terlebih dahulu, agar kemudian kita tidak menemui kendala-kendala ini, atau setidaknya kita bisa meminimalisir gitu ya terjadinya kendala-kendala ini, mulai dari kepedulian yang rendah, jurang pemisah, maupun permintaan kebutuhan yang tak berhenti. Nah, ini contoh adalah ilustrasi dari sebuah software development. Jadi kita lihat perbedaannya gitu ya, perbedaannya ketika kita mendesain sebuah software, gambarannya itu adalah kita mendesain sebuah web di sini. Bentuknya adalah seperti ini. Kita desainnya seperti ini. Kakinya nanti bisa dibuat untuk berjalan, makanya di sini sorry ya, putus, dan mungkin akan putus nyambung sepanjang kuliah, hopefully enggak. Semoga sih enggak separah itu. Ya, saya lanjutkan. Jadi Permisi Bu, sepertinya suaranya hilang Bu.
Sorry ya, suaranya hilang ya. Oke, sampai mana tadi? Ya, ini gambarannya gitu ya, pada saat beta test tadi, sudah kedengeran ya suara saya? Sudah ijo-ijo. Sudah, Bu. Ya, pada saat sebelum beta test, ternyata, oh ada ketinggalan nih fitur kaki belakangnya belum ada. Kita tambahkan lalu kita lakukan beta test. Setelah beta test ternyata pada saat kita melakukan perbaikan kaki, fitur kaki depannya yang kita hapus, kita kira, oh kita ubah jadi kaki belakang gitu. Sehingga hilang. Nah, di advertisement-nya atau di iklannya kita buatnya seolah-olah software kita itu seperti harimau gitu ya, padahal software-nya kucing. Tapi di advertise-nya wow banget gitu. Sudah kucing, hilang kakinya pula gitu ya. Kemudian apa yang diinginkan customer, kita sendiri tidak tahu apakah yang kita develop itu sudah sesuai dengan yang diinginkan customer. Setelah beberapa versi kemudian tuh version later, kakinya sudah ada, kemudian kaki belakang depannya sudah ada, ekornya sudah ada lengkap, tapi hidungnya suruh nambahin, misalkan disuruh ngubah jadi hidung gajah, ada tambahan tangan untuk bisa menambah fitur tertentu gitu ya. Oh tolong ditambahin bisa melakukan X gitu ya. Padahal bukan bagian dari software tersebut seharusnya. Seperti itu, hasilnya ya seperti inilah pada dua versi kemudian. Seperti itu. Jadi ini adalah ilustrasi gambaran bagaimana sebuah software itu di-develop, berjalan dari desain sampai advertisement dan akhirnya beberapa versi kemudian. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke rekayasa. Rekayasa sendiri definisinya itu apa? Itu adalah rangkaian ya. Rangkaian itu berarti bukan cuma satu ya. Kalau di sini disebut rangkaian kegiatan terstruktur, berarti ada beberapa kegiatan terstruktur yang terangkai menjadi satu dalam bentuk proses untuk mengelola serangkaian sumber daya. Jadi kan Anda mungkin sudah menerima MPPL ya. MPPL itu kan ada bagian di mana Anda membuat project charter yang di situ Anda authorize untuk bisa mendapatkan sekian banyak budget atau resource, misalkan dikasih resource lab, misalkan dikasih budget 50 juta, kemudian dikasih tim developer 5 orang, misal seperti itu ya. Nah, kita dalam proses rekayasa atau engineering ini, kita melakukan rangkaian kegiatan untuk bisa mengelola sumber daya tersebut yang diberikan pada saat awal sebelum kita mengumpulkan kebutuhan. Sehingga nanti akan membentuk suatu sistem yang mempunyai nilai bagi penggunanya. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan rekayasa. Dan rekayasa ini nanti akan mengacu kepada best practice. Artinya adalah cara yang terbaik untuk melakukan sesuatu itu gimana? Cara mana yang terbaik? Karena bisa jadi antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya, cara terbaiknya itu bisa berbeda. Misal kalau untuk software kecil itu baiknya kita pakai waterfall. Sedangkan kalau software untuk suatu organisasi dengan IT departemen yang ada di dalam organisasi tersebut, maka bisa menggunakan software development incremental SDLC-nya. Seperti itu. Jadi best practice-nya itu yang bisa kita jadikan sebagai panduan untuk melakukan proses rekayasa ini. Jadi acuannya pada best practice ya. Lalu apa itu rekayasa kebutuhan? Rekayasa kebutuhan itu adalah aktivitas lebih dari satu ya, menyelidiki, mencari, atau mengidentifikasi
spesifikasi kebutuhan sistem, serta mengkomunikasikannya kepada pelanggan maupun pengembang baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, aktivitas rekayasa kebutuhan kita itu kan kita nyari ya, ada kebutuhan apa saja dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan kita melakukan proses wawancara, kemudian bisa dengan kita mengamati proses bisnis di sebuah organisasi. Jadi kita liatin gitu ya, mereka tuh ngapain aja seharian itu. Oh, mereka proses jualannya itu seperti itu, barang diambil dari gudang, ditaruh di display, kemudian diambil oleh customer bawa ke kasir. Oh, proses bisnisnya seperti itu, misal seperti itu. Jadi bisa melalui wawancara, pengamatan, melalui wawancara terstruktur, dan lain sebagainya, kita nyari. Setelah kita dapatkan, kan kita kumpulkan tuh dalam dokumen kebutuhan. Kita setelah dapat dokumen kebutuhannya, perlu untuk mengkomunikasikan hasil dari proses penggalian kebutuhan kita itu tadi kepada customer kita, kepada klien kita. Jadi jangan, oh sudah saya dapatkan kebutuhannya, selesai sampai di situ, kita langsung develop. Enggak. Kita harus komunikasikan itu, kenapa? Karena kita membuatkan produk itu kan untuk orang lain ya, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Nah, kita harus pastikan bahwa apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan sampai kemudian kita bikin asumsi-asumsi yang ternyata berkebalikan dengan kebutuhan mereka. Bukannya kita memenuhi kebutuhan mereka, bisa jadi malah kita menambah beban bagi mereka. Seperti itu. Jadi, kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita dapatkan tadi, itu perlu kemudian kita komunikasikan kepada mereka, memastikan, Pak, Bu, apakah kebutuhan-kebutuhan yang saya dapatkan ini, misalkan ada requirement 01, requirement 02, requirement 03, itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau tidak, atau ada yang perlu dicoret, atau ada yang perlu ditambahin, seperti itu. Jadi ada proses komunikasinya, ya. Makanya itu ditebelin salah satunya, bukan sekedar menyelidiki dan mengidentifikasi kebutuhan, tetapi harus termasuk mengkomunikasikannya kepada pelanggan. Kebutuhan sistem sendiri itu harus mencerminkan dari yang pertama kebutuhan eksternal. Ya, kebutuhan eksternal itu adalah kepentingannya penggunanya nanti. Pengguna butuh apa sih? Pengguna dan sponsor itu beda ya. Jadi kalau stakeholder dalam sebuah proyek perangkat lunak itu kan macam-macam ya. Ada sponsornya, ada kemudian penggunanya, ada manajernya, ada project manajernya, ada tim developernya. Nah, kebutuhan eksternal yang dimaksud di sini adalah kebutuhan dari penggunanya. Penggunanya butuh nanti seperti apa? Misal penjualan gitu ya. Penggunanya siapa? Apakah penggunanya itu pembeli atau penggunanya itu kasir? Kalau penggunanya pembeli, berarti pembeli harus ngerti gimana sih mudahnya caranya untuk bisa men-scan produk saya sendiri gitu kan. Kalau kita ke kasir, kalau di luar negeri itu biasanya saya di Inggris dulu itu kalau beli barang itu kita nggak bawa ke kasir. Ada sih kasir, tapi cuma ada 1 atau 2 gitu. Sisanya kita scan sendiri. Jadi kalau kita beli barang 5 gitu kita scan sendiri, terus kita bayar pakai kartu. Seperti itu. Biasanya Pak, atau bayar pakai uang, dimasukkan nanti akan keluar kembaliannya berapa. Seperti itu otomatis. Nah, sekarang kita tanya dulu, user-nya siapa untuk software penjualan ini? Apakah kasir ataukah pembelinya? Semacam itu. Jadi ada kebutuhan eksternal. Kebutuhan eksternal itu termasuk ke dalam diantaranya adalah fungsionalitas dan keterbatasan sistemnya. Jadi fungsionalitasnya misalkan tadi untuk pembelian berarti harus bisa nge-scan barcode dari barang yang dibeli, kemudian harus bisa menerima pembayaran dengan kartu, menerima pembayaran dengan uang, seperti itu.
Kemudian keterbatasan sistemnya apa? Misalkan nggak bisa nyeken uang, yang rusak dan seterusnya. Itu. Yang kedua adalah kebutuhan internal. Kebutuhan internal itu kaitannya adalah kebutuhan pengembangnya, developernya butuh yang seperti apa. Misalkan di situ ini menyangkut kemampuan dari kemampuan rekayasa atau engineering ability dari developernya ya. Jadi ada developer yang memang sudah bagus. Oh, saya menguasai segala jenis bahasa pemrograman, mulai dari yang object oriented sampai yang terstruktur. Memang gampang gitu ya. Dia langsung bisa. Pengalaman saya banyak. Pernah pakai PHP, pernah pakai ASP, pernah pakai Python, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Tetapi ada yang kemudian kemampuannya masih sedikit, sehingga nanti untuk usability-nya mungkin menjadi kurang dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ada kebutuhan eksternal dan kebutuhan internal yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan proses rekayasa kebutuhan. Jadi rekayasa kebutuhan ini kan biasanya dilakukan oleh sistem analis ya. Sistem analis ini harus mempertimbangkan juga, jangan hanya kliennya, oh klienku butuh kayak gini, web based, kemudian kita nggak mikir-mikir tim developer kita itu kemampuannya apa. Kita nggak ngelihat, oh mereka mintanya, oh tolong dikembangkan dengan object oriented. Nah, ternyata tim kita itu nggak memiliki kemampuan object oriented. Hanya satu orang developer yang memiliki kemampuan object oriented. Sedangkan yang lainnya nggak memiliki kemampuan untuk itu. Seperti itu. Jadi jangan hanya kebutuhan eksternal, tapi juga kebutuhan internal yang perlu kita rekayasa. Kita pastikan bahwa kebutuhannya terpenuhi. Oke. Ini adalah software life cycle gitu ya. Proses rekayasa kebutuhan itu di awal ya, ketika kita melakukan studi kelayakan untuk melakukan sebuah proyek. Jadi di awal kita pastikan dengan salah satunya melalui project charter gitu. Layak enggak sih ini proyeknya dilakukan, misalkan ternyata budgetnya terlalu besar, nggak bisa nih, kita nggak memiliki kemampuan itu. Akhirnya coret, nggak jadi mengembangkan perangkat lunak tersebut. Tapi kalau dilihat misalnya budgetnya memungkinkan, resource ada, maka kita kembangkan perangkat lunaknya. Nah, diawali dari proses rekayasa kebutuhan. Jadi di sini ada proses rekayasa kebutuhan. Di paling awal tugas Anda itu sebagai seorang sistem analis. Setelah itu dari kebutuhan yang kita dapatkan nanti akan kita lakukan proses perancangan. Proses perancangan ini Anda sudah belajar di mata kuliah APSI dan juga PPL ya. Anda melakukan proses perancangan, sudah belajar di sana. Jadi memang rekayasa kebutuhan ini diletakkannya setelah perancangan ya. Jadi seperti itu. Padahal kalau pada implementasi software development lifecycle, rekayasa dulu, baru masuk ke proses perancangan. Setelah kita melakukan proses perancangan, kita akan lakukan proses implementasi. Diimplementasi ngoding gitu ya. Setelah itu kita lakukan pengujian, di testing. Jalan nggak sih perangkat lunak kita? Kalau masih ada problem, maka kita akan balik lagi ke perancangan. Oh, mungkin perancangan kita salah. Database-nya salah nih, harus ditambahin dengan atribut atau bahkan ditambahin dengan tabel baru, dengan relationship baru. Seperti itu kita lakukan lagi kalau misalkan masih ada problem, kita lakukan perancangan lagi. Kalau enggak, sudah jalan semuanya fitur-fiturnya, maka kita lakukan proses peluncuran. Kita luncurkan, setelah itu masuk ke dalam hidup pengoperasian. Perangkat lunak ini dioperasikan, digunakan oleh klien kita. Ketika nanti sudah berjalan, misalkan 1 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun, ada ketidaksesuaian, misalkan ada perubahan proses bisnis di perusahaannya karena direkturnya ganti, sehingga proses bisnisnya diganti. Ada beberapa proses bisnis ditambahkan dan ada beberapa proses bisnis yang dihapus.
maka kita perlu untuk melakukan proses maintenance atau merawat perangkat lunak kita. Kita lakukan proses perubahan, ditambahin fitur atau dihapus fitur tertentunya, atau hubungan antar prosesnya, antar stage-nya itu ada yang dihapus, diganti dengan stage yang lainnya, seperti itu. Itu masuk proses perawatan. Nah, nanti kalau ternyata ada di sini tuh kalau spesifikasi aja gitu ya, kita lakukan proses perawatan. Tetapi kalau ternyata yang berubah itu adalah kebutuhannya, maka kita lakukan proses studi kelayakan lagi. Kalau misalkan layak untuk diubah, maka kita lakukan proses daur hidup pengembangan lagi. Tapi kalau enggak, maka akan masuk proses daur hidup pengoperasian. Seperti itu. Ini adalah software life cycle-nya. Nah, kalau pada rekayasa kebutuhan, tadi kan rekayasa kebutuhan tempatnya di paling awal ya, di daur hidup pengembangan software development life cycle-nya ada di paling awal. Nah, kalau dipecah tadi rekayasa kebutuhan atau software requirement engineering-nya, itu kalau dipecah jadi seperti ini. Menjadi beberapa aktivitas yang ada di sini. Mulai dari yang pertama kita harus paham dengan domainnya terlebih dahulu. Ini kita ngerjakan perangkat lunak apa sih? Proses bisnisnya seperti apa sih? Itu kita harus paham dulu dari sisi domainnya. Setelah itu kalau kita sudah paham domainnya, kita lakukan proses verifikasi. Verifikasi kebutuhannya kita dapatkan kan, kebutuhan domainnya kita verifikasi. Kalau hasil verifikasinya belum oke, kita lakukan proses domain understanding lagi. Kalau sudah oke, kita lakukan spesifikasi kebutuhan. Selain itu, kita juga lakukan proses elisitasi kebutuhan, milih-milih kebutuhannya gitu ya. Kalau sudah kita pilih-pilih kebutuhannya, lalu kita klasifikasikan. Diklasifikasikan, oh ini termasuk kebutuhan untuk modul A, ini untuk modul B, ini untuk portability, ini untuk reusability, ini untuk performanya, dan seterusnya. Kita klasifikasikan. Setelah itu masuk proses resolusi konflik. Maksudnya di sini kalau ada kebutuhannya banyak, yang pertama kita harus mempertimbangkan tadi ya budget dan waktu. Jadi alokasi resource yang kita miliki, resource itu kan budget, kemudian waktu, kemudian ya material, hardware gitu ya dalam hal ini kalau computer science, kemudian misalkan lab, juga personnya, orangnya, kita lakukan resolusi konflik di sini. Kalau misalkan, oh nggak cukup ini kalau dikembangkan dalam waktu 1 tahun dengan resource sebanyak ini, orangnya misalkan cuma 2, nggak cukup ini diselesaikan dalam 1 tahun. Misalnya adalah fitur A, B, C saja, sedangkan D, E, F itu baru bisa dikembangkan pada tahun kedua. Itu yang dimaksud dengan resolusi konflik. Kalau sudah, baru kita tuliskan spesifikasi kebutuhan. Penulisan spesifikasi kebutuhan ini dokumennya ya. Dokumen yang berisi kumpulan kebutuhan-kebutuhan. Itu namanya adalah spesifikasi kebutuhan. Seperti itu. Itu aktivitas-aktivitas utama ya dalam rekayasa kebutuhan. Lalu yang di sini ini adalah ini adalah ranah permasalahan dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi di sini dilihat dari pelanggannya dan dilihat dari produknya. Pelanggannya tentunya mereka memiliki tujuan ya, kenapa mereka mengembangkan suatu perangkat lunak. Tujuannya apa, pengennya mau menyelesaikan permasalahan apa, itu adalah tujuan dari pelanggannya. Kemudian setelah itu kan, problemnya adalah ada 1, 2, 3. Jadi kita dapatkan tujuannya 1, 2, 3. Nah, setelah itu kan kita bikin solusinya untuk bisa menyelesaikan tujuan tersebut, untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Kita berikan abstraksi solusinya, baik dari kita maupun dari pelanggan gitu ya.
kita dapatkan abstraksi solusinya. Nah, kalau dari sisi produk sendiri, kita melihatnya adalah dari sisi konseptualnya, kita mau membangun apa sih? Selain itu, dari sisi produknya, kita juga memikirkan realisasinya gimana nantinya. Kita naruh di server itu, servernya di mana, apakah di tempat klien nanti diberikan server fisik, ataukah nanti akan kita pakai cloud, misalkan seperti itu. Jadi realisasinya kita juga pikirkan dari konseptual yang ada, yang kita pikirkan tadi, produknya akan berisi fitur-fitur ini, realisasinya kita pikirkan gimana mengimplementasikan semua itu. Mengimplementasikan kebutuhan-kebutuhan itu tuh gimana caranya. Nah, untuk menjembatani antara pelanggan dan produk itu, makanya kemudian kita buat yang namanya dokumen spesifikasi kebutuhan. Dokumen ini nanti akan berisi dengan kebutuhan atau tujuan-tujuan dari pelanggannya itu apa, solusi-solusinya apa, kemudian secara konseptual misalkan ada fitur apa saja, dan bagaimana realisasinya untuk masing-masing fitur. Misalkan nanti akan pakai server, akan menggunakan bahasa pemrograman C, atau akan menggunakan Python, dan seterusnya, itu tercantum di dalam dokumen spesifikasi kebutuhan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah pembahasan baru ya terkait the chaos report. Ini adalah laporan terkait dengan kesuksesan suatu proyek, kesuksesan dan ketidaksuksesan suatu proyek. Jadi dari seluruh proyek yang ada itu ternyata ini berdasarkan survei ya. Berdasarkan survei terhadap ratusan ribu proyek itu 20%-nya completed on time and budget. Jadi hanya 28% yang selesai sesuai dengan budget dan waktu yang diberikan. 49%-nya itu melebihi estimasi. Jadi kalau estimasinya misalkan 100 juta dalam waktu 6 bulan, sebagian besar dari proyek-proyek itu, hampir 50%-nya, hampir setengahnya, itu melebihi estimasi. Entah itu waktunya maupun biayanya. Jadi dari sisi waktunya itu 63% itu nggak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalkan waktunya yang ditentukan 6 bulan, selesainya 1 tahun, selesainya 9 bulan, seperti itu. Atau 45%-nya itu membengkak cost-nya. Biayanya membengkak dari yang seharusnya. Lalu yang gagal itu juga cukup besar dari proyek-proyek itu, yaitu 23%-nya. Cancel before completion, dibatalkan. Jadi sebelum selesai udah nggak jadi gitu ya. Dilihat kok nggak ada progresnya, nggak jadi, semacam itu. Nah, yang menyebabkan proyek-proyek itu kemudian sukses 28% ini apa saja? Ini ada 10 faktor. 10 chaos project success faktornya. Yang pertama adalah executive management support. Jadi dari pihak executive manajemennya itu mereka mensupport dengan baik. Mereka selalu tanyain, oh gimana proyekmu kemarin? Apakah sudah selesai ya? Mereka peduli. Oh kamu kenapa? Ini nggak kurang, butuh bantuan apa? Dan lain sebagainya seperti itu. Jadi intinya eksekutif manajemennya itu peduli, menanyakan, nggak sekedar setelah selesai lepas gitu aja, enggak. Yang kedua ada users involvement, jadi penggunanya siapa, misalkan penggunanya tadi UKM gitu ya. UKM-nya ini ikutan gitu ya dalam proses development-nya, mungkin dia pastinya nggak ikut ngoding gitu. Tetapi mereka involve gitu untuk ngeceki misalkan progresnya gimana Mas. Oh ini gimana Mas, kok saya mencoba running
programnya, mencoba menjalankan programnya, kok bingung ya saya, tombol-tombol ini maksudnya apa? Kenapa kok produk saya tampilannya seperti ini? Nah, itu ada keterlibatan dari penggunanya. Yang ketiga, experience project manager. Jadi project manajernya sudah berpengalaman, sebelumnya sudah pernah develop. Oh, ini tuh jadi langsung bisa ngira-ngira. Ini misalkan minta dibuatkan web untuk promosi UKM. Ini selesai berapa lama, dengan budget berapa, itu sudah bisa ngira-ngira karena dia sudah sering mendevelop software. Kalau software seperti ini, misalkan sistem informasi gitu, oh itu agak lama. Kalau sekedar statis web gitu akan lebih cepat gitu. Kalau ini antara statis web dan sistem informasi tapi sangat sederhana, oh waktunya sekian. Itu sudah bisa mengira-ngira sehingga lebih berhasil karena project manajernya berpengalaman. Yang keempat, clear business objective. Tujuan bisnisnya itu jelas. Maunya ini untuk apa softwarenya ini? Membantu mensukseskan tujuan bisnis yang mana? Seperti itu. Yang kelima, minimize scope. Jadi scope-nya itu nggak kemana-mana gitu ya. Kayak tadi gitu, scope-nya untuk promosi web, promosi produk UKM, ya scope-nya itu aja, nggak kemudian ditambahi, oh ditambahi ya dengan penjualan UKM-nya, oh ditambahi dengan pembayaran, oh ditambahi dengan itu. Gitu. Jadi scope-nya itu minimal, kecil. Yang keenam, standar software infrastructure. Jadi software infrastructure-nya itu cukup standar, enggak ketinggalan gitu ya. Yang ketujuh, form basic requirements. Jadi kebutuhannya itu, kebutuhan dasarnya itu cukup jelas dan enggak berubah-berubah. Yang kedelapan, pakai formal metodologi, ada pengukuran yang jelas gitu ya. Misalkan performa harus berapa detik nih, misalkan traffic gitu ya, reliable gitu. Oh, trafficnya 100.000 orang mengakses dalam satu waktu, itu tidak ada masalah, tidak ada trouble. Gitu ya. Kalau misalkan kayak Shopee, Tokopedia itu kan masa-masa tertentu, misalkan tahun baru atau 11.11, 12.12 itu kan rame banget ya trafficnya. Nah, itu pakai formal metodologi. Oh, jelas nih kalau misalkan 100.000 orang yang akses, nggak akan masalah servernya. Di atas 500.000 baru nanti mungkin akan menjadi sangat lambat. Jadi pakai formal metodologi. Yang ke-9, reliable estimates. Jadi perkiraan dana, perkiraan apalagi orang, waktu itu bisa diandalkan. Kenapa? Karena experience project manager tadi dan beberapa penyebab lainnya. Nah, ini laporannya dibuat oleh Standish Group Report ya. Jadi bukan asal diambil aja gitu, tapi ini memang ada yang melakukan survei terhadap proyek-proyek yang ada. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tadi kan 49%-nya berhasil sih di-deliver si proyeknya, tetapi nggak tepat waktu dan nggak sesuai dengan budget. Itu apa aja penyebabnya? Yang pertama, lack of user input. Jadi penggunanya itu nggak peduli gitu ya, nggak terlalu terlibat dalam proyeknya. Kemudian incomplete requirement and specification, serta changing requirement and specification. Jadi requirement-nya, kebutuhannya itu berubah dan nggak lengkap, karena nggak lengkap itu tadi akhirnya berubah gitu. Pada waktu tertentu ketemu requirement baru misalkan seperti itu, sehingga pengembangannya kan akhirnya di akhir, membebani di akhir seperti itu. Yang keempat adalah lack of executive support. Jadi executive support-nya ya nanya cuma di awal, kemudian 6 bulan kemudian, lalu nanya lagi di akhir, seperti itu. Unrealistic expectation, jadi ekspektasinya nggak realistis. Tolong ya, saya dibuatkan sistem dengan AI dalam waktu 1 bulan.
Gimana nih, minta AI 1 bulan lagi. Mana fiturnya ada 50. Misal seperti itu. Unrealistic expectation. Jadi ya pastilah molor. Secara budget juga pasti akan membengkak. Lalu unclear objektif, jadi tujuan bisnisnya itu juga nggak jelas. Ini tuh software mau dipakai apa sih? Nggak jelas. Unrealistic time frame, waktunya juga yang harusnya diselesaikan dalam 1 tahun, minta diselesaikan dalam 1 bulan, serta menggunakan teknologi baru. Nah, kenapa? Karena kalau teknologi baru biasanya kita perlu eksplor terlebih dahulu. Dan kita akan butuh waktu untuk mengeksplor teknologi baru tersebut. Gitu ya. Jadi ini yang kemudian menyebabkan proses pengembangan yang harusnya selesai dalam 6 bulan bisa molor sampai 9 bulan, 10 bulan, dan seterusnya. Ya, sedangkan proyek itu gagal sama sekali, penyebabnya itu ya kira-kira hampir sama gitu ya. Incomplete requirement sama kayak tadi. Lack of user involvement, keterlibatan user juga kurang, resource-nya kurang, ekspektasinya nggak realistis, eksekutifnya nggak support, requirement-nya terus berubah, planning-nya juga nggak ada rencana. Oh, nanti time frame-nya seperti ini gitu. Nggak ada rencana sama sekali. Atau bisa juga perangkat lunaknya itu sudah nggak dibutuhin lagi, nggak kepakai lagi sekarang, sehingga akhirnya di tengah-tengah, oh ya udah nggak dipakai aja gitu, sehingga nggak perlu dilanjutkan proyeknya gitu. Yang ke-9 adalah lack of IT management, manajemen IT-nya kurang, dan ke-10 teknologi illiterasi, jadi nggak paham terkait teknologi seperti itu. Oke, itu terkait dengan The Chaos Report. Berikutnya adalah 10 perangkap dalam rekayasa kebutuhan. Ini saya minta Anda untuk mengeksplor terlebih dahulu. Saya beri waktu 30 menit, nanti kita akan bahas lagi. 20 menit aja deh, nggak usah lama-lama. 20 menit, silahkan Anda baca yang sudah saya share di yang sudah saya share di Classroom. Ini ya, top 10 traps. Silahkan Anda download, kemudian dibaca seperti ini. Jadi ada 10 jebakan yang menyebabkan pengembangan perangkat lunak itu di proses requirement engineering-nya gagal. Ada 10, silakan dibaca di sini. Yang pertama adalah scope creep. Yang kedua adalah asking customer what they want. Kenapa ini disebut sebagai trap? Inability to adapt to change. Kenapa ini disebut sebagai trap? Nah, ini silakan dipelajari, nanti kita diskusikan masing-masingnya selama 20 menit ya. Silakan nanti raise hand yang mau menjawab, nanti akan saya catat sebagai nilai keaktifan. Saya beri waktu sampai 11.20. Ya, 11.20 saya akan kembali, lalu kita diskusikan 10 jebakan ini. Seperti itu. Oke. Silakan dibaca terlebih dahulu ya.
yang sudah membaca dan berhasil menyimpulkan ada jebakan apa saja dalam requirement engineering, dalam proses rekayasa kebutuhan? Ya, yang pertama Evelyn, kemudian Naufal ya. Silahkan. Evelyn. Halo, Ya, apakah suara saya terdengar? siap. Kedengaran? Oke, masih di disable screen sharing. Oke, oke, oke. Silakan. Apakah sudah terlihat? Ya. Ya, baik. Jadi ini berdasarkan pemahaman saya saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi di dalam paper ini itu menjelaskan bahwa dalam pembuatan rekayasa kebutuhan ini ada banyak trap, jebakan. Jadi saran dari dia diminimalisir untuk masuk ke dalam jebakannya karena jika masuk ke dalam jebakannya ini bisa mengakibatkan deadline-nya yang miss, over budget, dan produk desain yang buruk, dan pada akhirnya tidak memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Dan ini bisa berakibat di kelangsungan bisnisnya. Bisa jadi bisnisnya ini jadi bangkrut. Jadi di dalam paper ini juga memberikan survei apa yang dilakukan oleh tim-tim proyek yang lain apabila bertemu dengan 10 jebakan ini. Ada yang menjawab di extend waktunya, ada yang juga menambahkan fitur tapi tidak berpengaruh kepada budgetnya, ada yang juga fleksibel, ada pula yang meminta budget lebih gitu. Nah, untuk yang jebakan yang pertama ini scope creep. Mungkin bagi teman-teman yang udah sering untuk bikin proyek kan juga pernah ya bertemu dengan jebakan yang pertama ini, membuat fitur tambahan gitu. Biasanya kalau ada bug-bug nanti ya udah bikin fitur tambahannya aja. Nah, tidak semua fitur tambahan ini merupakan sebuah solusi untuk requirement-nya. Jadi kebanyakannya ini tim developer memberikan solusi tanpa mempertimbangkan bahwa solusi tersebut sebenarnya dibutuhkan oleh bisnisnya. Sehingga semakin lama developer tim ini memberikan jawaban yang akhirnya memberikan pertumbuhan yang tidak dikendalikan. Jadi cara untuk menghindarinya ini adalah mendefinisikan seluruh kebutuhan bisnisnya ini secara terperinci dengan mempertimbangkan bahwa kebutuhan ini memberikan nilai terhadap bisnis ini. Jangan terlalu terpaku untuk memberikan fitur-fitur tambahan, tetaplah pada jalurnya, jalur yang sudah disepakati oleh klien dan juga developer timnya ini. Nah, hasilnya nanti kita juga bisa tidak over budget dan membantu proyek ini itu masih dalam schedule jadwal yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ini ada bertanya apa yang pelanggan inginkan. Pada saat pertama kali baca ini cukup lucu juga ya, kalau tidak tanya pelanggan apa yang mereka mau ya kita gimana ngerti gitu. Nah, sebenarnya pertanyaannya ini harusnya mengacu kepada apa yang pelanggan butuh, bukan apa yang mereka inginkan. Karena kalau tanya apa yang mereka inginkan ini bisa-bisa kita juga semakin tidak ngerti apa yang sebenarnya mereka butuh gitu. Dan jadinya agak rancu ya untuk pembuatan aplikasinya. Jadi untuk menghindarinya kita seharusnya bertanya kenapa pelanggan membutuhkan fitur ini, kenapa pelanggan membutuhkan software ini seperti itu. Jadi
bisa saja itu lebih mengarah ke lebih ngerti ya apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Terus kita harus tetap diskusinya ini harus tetap dalam jalurnya, jangan melenceng gitu ya seperti yang dijelaskan Bu Rati. Nantinya malah minta fitur yang aneh-aneh jadinya, budgetnya jadi kelebihan, kita juga deadline-nya juga kelewat gitu. Oke, selanjutnya ini ada ketidakmampuan untuk beradaptasi. Jadi softwarenya ini tidak bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman gitu. Jadi softwarenya ini bisa out of date, softwarenya ini juga tidak bisa memenuhi kebutuhan kliennya di kemudian hari. Untuk menghindarinya ini bisa diekspektasi ya, meramal gitu, meramal kalau apa saja yang bakalan dibutuhkan ke depannya dan juga ada fleksibilitas terhadap pendefinisian kebutuhan. Selanjutnya ini yang nomor 4 ada kegagalan dalam berkomunikasi secara efektif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Bu Rati tadi ya, harus konsisten dalam komunikasi dengan pelanggan, klien gitu. Nah, biar nantinya jangan hanya di awal tanyanya, nanti kalau sudah selesai baru tanya lagi. Untuk menghindari komunikasi yang kurang efektif ini, kita juga bisa menyediakan sketsa ataupun storyboard maupun diagram dan user story. Jadi nantinya ada visual yang bisa membantu komunikasi dengan klien. Jadi ada mungkin ya dari beberapa teman-teman ini ada yang kurang dalam komunikasinya, bisa dibantu dengan visualisasi. Ada juga yang langsung menggunakan prototipe ya untuk menjelaskan secara langsung dengan klien. Mungkin untuk yang prototipe ini lebih efektif ya dalam komunikasi dengan klien karena langsung diperlihatkan fitur-fiturnya. Selanjutnya ini ada dokumentasi yang terlalu banyak. Jadi biasanya teman-teman di sini kalau yang rajin ya mencatat, itu biasanya apapun aja itu dicatat. Ternyata itu tidak begitu bagus dalam mendefinisikan kebutuhan, karena ya siapa yang mau membaca 200 halaman dokumen soal kebutuhan bisnisnya. Jadi lebih kualitas daripada kuantitas. Untuk menghindari ini, sebaiknya kita menuliskan dokumen yang berisi visual dan hanya yang penting namun bisa mencakup keseluruhan. Tentu saja menghindari akronim, singkatan-singkatan yang berlebihan dan juga untuk definisi yang terlalu teknis itu bisa diberikan keterangannya, penjelasannya itu seperti apa. Jadi nantinya klien ini memahami apa yang kita maksud melalui visual dan juga penjelasannya tadi. Yang ketujuh, hidden project artifacts ini lebih ke arah proyek-proyek istilah-istilah yang tidak dijelaskan secara rinci gitu, artinya disembunyikan ya dari klien ataupun dari tim-tim sendiri. Nah, nantinya kalau disembunyikan tidak di flooring ya, dijelaskan lebih lanjut, developer timnya ini bingung, kliennya ini juga bingung. Jadi lebih baik apabila seluruh aspek-aspek dari proyekan ini dibuat publik saja dan didokumentasikan. Selanjutnya ada ya ambiguous requirement, kebutuhan yang ambigu, di mana sama seperti artifact yang tersembunyi, requirement-nya ini seperti membutuhkan website yang hanya menampilkan produk, contohnya seperti itu. Tujuannya ini buat apa, kenapa dibutuhkan seperti itu tidak didefinisikan, yang nantinya bisa berakibat kepada ambigu, yang nantinya developer timnya ini bingung sebenarnya fitur ini fungsinya ini buat apa ya. Mereka kemungkinan besarnya mereka ini juga tidak akan tanya, jadi hanya buat saja. Developernya timnya tidak tahu, kliennya juga tidak tahu, yang tahu ini hanya project manajernya aja. Itu tidak disarankan. Jadi sebaiknya segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan bisnis itu dirincikan kenapa ini dibutuhkan, ke depannya ini bakalan seperti apa.
untuk menghindarinya ini alangkah lebih baiknya mendapatkan feedback dari klien-kliennya nanti. Jadi apabila sudah selesai, didokumentasikan, dirincikan, ditanyakan kembali apakah cocok atau tidak. Kegagalan, trap ke-9 ini kegagalan untuk mengukur ya proses dari kebutuhannya ini seperti apa. Ini cukup common ya, cukup umum dialami oleh beberapa tim proyek yang nantinya kegagalan dalam mendefinisikan kebutuhannya ini bisa digunakannya itu buat apa, apakah cocok dengan kliennya atau tidak. Nah, untuk menghindarinya ini sebaiknya kita sering berkomunikasi dengan klien dan diberikan lesson learn gitu. Oh, yang ini solusinya sudah dapat, yang ini belum dapat solusinya, kenapa gitu. Dan dicatat secara rinci gitu. Yang terakhir, dibedakan kebutuhannya ini. Misalnya kebutuhan untuk website ini butuhnya apa saja. Nantinya berkaitan dengan misalnya dengan server ini seperti apa. Jadi digolongkan, kemudian golongan tersebut diberikan hubungannya gitu. Nah, dari yang saya baca di sini, pada intinya memberikan kebutuhan, ya, mendefinisikan kebutuhan itu tidak terlalu banyak karena nantinya bakalan ramai ya dokumennya ya, 200 halaman atau 300, nantinya nggak ada yang baca. Dan jangan terlalu sedikit, nantinya bisa berakibat ambigu nantinya. Ya, cukup saja, cukup makan saja untuk dokumennya. Ya, itu saja sih yang saya dapatkan dari membaca paper ini. Sekian, mungkin ada tambahan dari Bu Rati atau teman-teman yang lain. Oke, thank you Evelyn sudah merangkum ke-10-nya. Ada tambahan? Halo Mas Naufal, mau menambahkan tadi yang raise hand? Tadi sebenarnya gayanya untuk menambahkan sih, itu yang survei yang dimaksud tuh yang State of the IT Union itu menjelaskan kayak ini tindakan apa yang dilakukan tim proyek untuk mengurus atau menyelesaikan masalah yang ditemukan. Nah, responden survei ini dia itu mengantisipasi ketika jatuh ke dalam ketat yang dijelaskan. Nah, kayak misalnya mengubah estimasi si ini proyeknya selesai, terus 10% itu terus meminta dana secara kayak bertahap gitu. Mungkin terus ada yang punya budgetnya fleksibel, terus mengubah estimasi jadwal, terus ada yang pada budget kayaknya menghemat gitu. Terus ada yang mempunyai jadwal fleksibel, terus atau skopnya yang fleksibel, dan beberapa tim proyek bakal meminta dana budget ekstra gitu. Terus ada juga yang berusaha menghindari skop creep sebisa mungkin dengan ganti proses manajemen. Terus ada juga yang menurunkan skop pada akhir project untuk pas di deadline gitu, kayak agar deadline-nya tercapai. Dan ada yang
mengindikasikan bahwa untuk menambah jadwal gitu untuk untuk sampai ini membuat proyeknya sesuai dengan skop yang dijanjikan gitu ya. Itulah mengundur waktu gitu. Oke. Itu sih. Oke, saya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan selain Mas Nafdil? Silahkan. Ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kita coba buka satu persatu ya. Top 10 trap. Jadi ini adalah jebakan-jebakan di sini. Ketika kita melakukan mendefinisikan kebutuhan dan juga melakukan proses ke-10 trap ini itu sering dihadapi oleh software developer. Dan sayangnya seperti kemarin sudah sempat kita bahas, ketika terjadi problem di proses rekayasa kebutuhan, ada kesalahan di sana, sehingga kita harus melakukan definisi kebutuhan ulang, itu cost-nya akan sangat tinggi, karena itu sama kayak kita develop ulang project tersebut dari awal. Karena di awal itu kan proses kebutuhan. Jadi kayak kita sudah mau sampai finish, ternyata kita harus balik lagi gitu ya, ke garis startnya lagi semacam itu. Makanya kemudian bisa menyebabkan cost overrun atau budgetnya membengkak, kemudian deadline-nya tidak terpenuhi, lalu produk desainnya buruk, dan juga tidak bisa mendeliver apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh customer-nya. Bukan yang diinginkan ya, tapi apa yang dibutuhkan. Not what they want, but what they need. Seperti itu. Dan perlu kita bedakan kebutuhan dan keinginan. Lalu efeknya, kalau biasanya apa yang dilakukan oleh customer agar bisa terbebas dari trap ini diantaranya, bukan ini. Ada beberapa hal yang biasa mereka lakukan. Yang pertama, change the original budget atau estimate to reflect the actual result. Jadi mereka sudah tahu ini kayaknya nih katakanlah aslinya budgetnya kalau dengan kebutuhan seperti ini itu 10 juta. Mereka akan menaikkan besarannya karena mereka tahu ini nanti pasti berubah. Apalagi model-model customer kayak gini nih, ini pasti berubah. Maka estimasinya baik dari sisi budget, dari sisi waktu, itu akan ditambahin sama mereka. Mungkin nih, selesai dalam 3 bulan nih dengan model kayak gini nih. Maka dia tambahin sendiri, seperti itu. Yang kedua, dia bisa dengan memulai stage gate approach funding. Jadi nyari funding tambahan gitu ya. Sesuai dengan stage-nya. Oh, saya sudah sampai di stage ini. Funding yang saya butuhkan sekian. Saya mau masuk fase desain, funding dananya butuh sekian. Saya mau masuk fase implementasi, dananya butuh sekian. Seperti itu. Jadi dia nanti kalau ada misalkan ada kebutuhan baru, dia apply funding baru seperti itu. Jadi dananya atau budgetnya itu pakai stage gate. Kalau mau memasuki situ, misalkan tolong ditambahin ya dengan ini. Oke, nggak masalah, tapi fundingnya nambah ya. Gitu. Seperti itu. Yang ketiga biasanya have flexible budget.
at the beginning of the project jadi besaran budgetnya itu dibikin fleksibel sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan yang kita develop berapa itu yang akan dibayarkan semacam itu. Lalu change the original schedule to reflect the actual result. Jadi ya tadi nanti akan berubah nih, pasti akan ada tambahan kalau model orang kayak gini. Kalau gitu yang estimasinya aslinya ini bisa kalau cuman kayak gini nih bisa selesai dalam 3 bulan. Saya selesaikan aja schedule-nya jadi 6 bulan. Seperti itu. Lalu ada pad the budget, budgetnya ditambali dari mana-mana gitu ya. Ya kalau kita punya source budget bisa sih pakai pad the budget. Have a flexible schedule from the beginning. Jadi schedule-nya juga fleksibel, tergantung ya nanti kita selesainya seperti apa. Seperti itu ya. Kalau kliennya fleksibel itu bisa sih model kayak gini. Oh, maaf Pak, belum selesai. Maaf Bu, belum selesai. Baru 75%. Nanti bulan depan ditanyain, oh maaf masih 90%, kurang 10% lagi kalau mau digunakan. Tapi nggak apa-apa, tapi baru 90%. Ada klien yang memang bisa digitukan. Have a flexible scope. Jadi scope-nya itu juga fleksibel. Awalannya cuma 5 fitur, setelah itu bertambah lagi seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi 32% itu project-project itu have flexible scope. Lalu will ask extra fund, 34%-nya minta tambahan dana. Yang lain 39%-nya menghindari scope creep ini dengan change management. Jadi ada proses yang dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, itu ada proses namanya change management ya. Mungkin Anda tidak mempelajarinya di sini, tetapi ada yang namanya change management. Jadi bagaimana kita melakukan pengelolaan ketika terjadi perubahan kebutuhan pada perangkat lunak. Prosesnya harus seperti apa? Oh, harus mengajukan ini, harus melakukan elisitasi kebutuhan lagi dan seterusnya. Itu ada prosesnya. Namanya change management. Anda bisa coba baca-baca lagi terkait ini. Jadi ada yang namanya change management. Harus melalui itu. Karena skopnya akan berubah seperti itu. 63%-nya melakukan descope. Skopnya diganti gitu ya. Banyak ternyata 63% gitu ya di scope. Maksudnya adalah karena deadline-nya sudah dekat gitu ya. Kata misalkan sudah 10 bulan, harusnya 12 bulan, sudah 10 bulan, ini nggak bisa selesai nih. Jadi di skopnya dikecilkan, misalkan dari 15 fitur menjadi 10 fitur. Seperti itu. 72%-nya indicated their project team will extend the schedule so as to deliver on the promised scope. Jadi mereka ini negosiasi gitu dengan kliennya, Pak, ini belum selesai. Kami baru selesai 75%, 65%. Bapak milih mana? Kita descope, jadi selesai 75% dengan fitur ini, dan ini. Kita deliver saat ini, atau Bapak bersedia menunggu selama 3 bulan lagi, dan kita selesaikan 100% dari scope yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Jadi 72%-nya seperti itu. Itu kemudian trap-nya tadi sudah dijelaskan oleh Evelyn dan juga ditambahi dengan Naufal gitu ya. Yang pertama adalah scope creep. Ini yang paling sering terjadi adalah scope creep. Maksudnya adalah terkait dengan kebutuhannya gitu ya. Karena bisa jadi karena kita tidak mendefinisikan kebutuhan itu dengan lengkap, kemudian juga kita tidak melakukan proses manajemen kebutuhan itu dengan baik, akhirnya terjadi perubahan kebutuhan. Awalnya cuma 3, bisa nambah menjadi 10,
seperti itu. Tapi sangat mungkin memang kebutuhan itu sebenarnya secara seiring dengan nambah itu memang normal seperti itu. Tetapi yang harus kita hindari itu adalah jangan sampai perubahannya itu terlalu besar sehingga keluar dari estimasi kita, jauh banget dari estimasi kita. Semacam itu. Karena itulah di awal ketika kita mendefinisikan sebuah proyek perangkat lunak, kita harus definisikan kebutuhannya sedetail mungkin. Sedetail mungkin, serinci-rincinya dari A sampai Z, itu kita detailkan dari awal sampai akhir. Jadi bukan gambaran umum, tetapi gambaran. Kemudian saat ada perubahan, kita akomodasi perubahannya, nggak masalah, maka kita perlu melakukan proses prioritas. Mana nih yang mau didulukan, mana yang lebih utama fitur. Misalkan ada tambahan fitur F gitu ya, awalnya ABC ada tambahan fitur F. Nah, mana yang lebih utama, ABC, D, E, F, ini mana yang harus kita dulukan selesaikan nih, karena bisa jadi tidak bisa selesai sesuai dengan apa yang sudah diestimasi, mana yang harus didulukan. Dan penting juga untuk kita mengidentifikasi stakeholder yang penting. Jadi jangan tanya semua itu kita tanyain gitu ya stakeholdernya. Misalkan direkturnya kita tanyain, stafnya dari staf keuangan, staf administrasi, HRD, semuanya kita tanyain satu persatu. Endingnya nanti kita akan kebanyakan kebutuhan. Jadi kita harus bisa menentukan mana yang perlu kita tanyain. Yang pertama adalah penggunanya yang pasti. Nanti siapa sih yang mau menggunakan. Yang kedua biasanya adalah atasannya pengguna itu tadi. Misalkan kita membuat produk untuk human resource. Maka ya staff human resource yang kita tanyain. Yang kemudian yang kedua kita tanyain adalah manajer HRD-nya. Yang tahu secara keseluruhan proses bisnis. Penggunanya yang tahu dari masing-masing tugasnya itu tadi, butuhnya software-nya seperti apa. Seperti itu. Jadi harus bisa pilih stakeholder ya, nggak semuanya. Bukan berarti sorry ya, mati lagi. Next adalah inability to adapt to change. Jadi nggak bisa beradaptasi dengan perubahan. Padahal perubahan itu sangat mungkin. Baik dari sisi proses bisnis, ada tambahan-tambahan kebutuhan yang kemudian harus diprioritaskan ulang. Itu harus kita sebagai
developer itu juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jangan terlalu kaku, tetapi juga jangan terlalu fleksibel. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah failure to communicate effectively. Jadi yang namanya analis dan juga project manager itu kan harus berkomunikasi dengan klien, maka harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi bukan hanya ngomongnya, tapi bagaimana kita bisa juga mengkomunikasikan produk kita. Misalkan kita pakai diagram-diagram yang bisa dipahami oleh customer kita gitu ya, pakai yang sederhana-sederhana, jangan customer dikasih misalkan sequence diagram semacam itu, mereka nggak akan paham, tapi pakai yang general-general aja deh, yang mereka itu bisa paham apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Jadi seperti tadi dijelaskan juga oleh Evelyn, misalkan pakai prototype aja agar ada gambarannya, nanti sistemnya akan jadi seperti apa. Bisa pakai diagram, bisa pakai stories. Seperti itu ya. Itu bisa digunakan untuk melakukan komunikasi dengan klien. Lalu failure to communicate frequently, jadi nggak berkomunikasi secara apa ya? Halo, ya. Karena saya kedengaran ya. Jadi tidak berkomunikasi dengan rutin kepada kliennya itu juga bisa berefek produk kita itu nanti jadi gagal gitu. Jadi kita harus tetap berkomunikasi dengan stakeholder agar kemudian stakeholder bisa ngecek milestone kita itu sampai mana, dan mereka juga bisa memberikan feedback apakah yang sudah kita develop ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak, karena bisa jadi yang kita develop itu ternyata jauh dari apa yang mereka butuhkan. Kita memiliki asumsi, ternyata asumsi kita itu salah, bisa seperti itu. Makanya butuh untuk communicate itu frequent lah, ya rutin ya, semacam itu. Lalu yang keenam, dokumentasi. Kita butuh untuk bisa mendokumentasikan beberapa hal seperti model kita, kemudian desain kita, itu perlu untuk dokumentasikan, tetapi jangan kebanyakan yang akan kita kasih diagram dulu informasi, akhirnya mereka malah tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Berikutnya yang ketujuh apa nih? Hidden project artifact. Tadi ya, artifaknya atau dokumen-dokumen seperti dokumen arsitektur, kemudian dokumentasi SKPL, macam itu perlu untuk di-manage dengan baik ya, agar kalau kita butuh misalkan desain database-nya kemarin gimana sih? Kok jadi kebingungan, ini misal harusnya ada di mana ini informasinya disimpan di atribut mana. Nah, itu kan butuh dokumen desain database-nya. Kayak gitu tuh jangan di-keep sendiri, tetapi harus di-manage dengan baik, diletakkan di repository yang kemudian bisa diakses oleh semua yang berkepentingan. Kedelapan adalah ambiguous requirements. Jadi requirement-nya karena tadi di awal tidak kita definisikan dengan baik, tidak komplit, kemudian juga salah, ada beberapa informasi penting yang tidak bisa kita dapatkan di awal, akhirnya kita harus kerja ulang karena requirement-nya ini nggak jelas seperti apa. Selain itu, proses spesifikasi kebutuhan atau penulisan
penulisan ya, kita kumpulkan kebutuhannya, kemudian kita masukkan ke dalam SKPL, dokumen spesifikasi kebutuhan itu. Nah, itu bisa jadi juga karena penulisannya kurang lengkap, kurang baik, akhirnya apa yang dimaksud oleh sistem analisnya itu berbeda dengan apa yang ditangkap oleh programmernya. Jadi analis sudah bikin atau kemudian desain sistemnya, yang mendesain sistemnya ataupun yang melakukan implementasinya itu salah karena mereka salah dalam membaca dokumen spesifikasi kebutuhannya karena tidak dijelaskan dengan baik. Yang ke-9, failure to measure and assess requirement process. Jadi proses rekayasa kebutuhannya tidak bisa kita ukur dengan baik, tidak bisa kita assess dengan baik, itu juga bisa menyebabkan trap tadi. Yang terakhir adalah isolating your requirement. Seperti itu, 10 trap atau 10 jebakan dalam rekayasa kebutuhan. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin cukup sampai di sini saja ya materi kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan pembahasan terkait dengan kebutuhan itu sendiri, ada kebutuhan apa saja, kemudian akan ada proses diskusi juga di kelas untuk kalian. Jadi kalau mau mulai baca-baca, silahkan mulai membaca-baca terkait dengan tipe-tipe kebutuhan atau requirement. Seperti itu saja. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya agar semuanya tetap sehat. Karena saat seperti ini yang terpenting adalah kesehatan Anda, sehingga Anda bisa terus melakukan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan misalkan untuk perkuliahan Anda. Seperti itu saja, semoga semua tetap sehat ya. Saya akhiri kuliahnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.